saja kita masuk di match yang keempat. Ini dia Sunhawk. Yes, dengan pesawat nampaknya kelihatan cukup adil nih, baik lagi untuk Sunhawk. Pesawat kemanapun tuh nggak masalah. Yang penting bisa gliding menuju kota mereka masing-masing. Di awal-awal kita melihat kali ini dari Morph tampaknya sudah mengarah ke bootcamp. Termasuk juga ada tim, siapa nih, BTR ada nggak ya? BTR harusnya main, kan mereka grup Iya. B. Morph? B, C, D, E harusnya. Kita lihat nih, apakah BTR turun? Tabrakan Evo kah? sih lewat. Evo sih lewat. Paradise mereka kan. Morph tetap menuju ke Bootcamp. arah bootcamp harusnya. Dan BTR, mana sih BTR? Kok nggak ngeliat BTR? Iya. Di bawah nggak ada. BTR. Apa gara-gara gue pakai face shield ya nggak kelihatan BTR-nya ya? Ada nggak itu? Mana sih? Oh, turun Flo. Bootcamp. Oke, bootcamp. Bootcamp bakal ada perang kali ini. Ternyata Morph sudah kehilangan satu pemain mereka, sudah berhasil diamankan oleh Red Aliens. Namun Liquid sudah terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Berarti trading terjadi kali ini. Luxi darahnya cukup low. Summer bakal menggunting dari arah bawah, tapi Luxi keluar dari arah tengah bootcampnya. Sudah mulai membuka pintunya. Kali ini Zabro bakal ngintip karena tipu terkecoh oleh seorang Luxi. Nice trik dari seorang Luxi. Hanya Summer yang tersisa dari Morph. Ya, kita bakal Summer bisa membalikkan keadaan 3 lawan 1 kali ini spray down dan tampaknya Selesai. bootcamp pertama dimenangkan oleh tim BTR dengan kondisi 4-1 hitungannya. Betul. Wow, 1-0 untuk di PMPL Indonesia season yang ketiga. Yes, kita pantau terus ya untuk bootcamp kali ini. Harus, wajib kudu kita pantau. Tapi ternyata pertemuannya. Yes, kita bakal lihat juga dari tim DU tampaknya sudah mulai tarik mundur dan back off dengan lokannya tim 69. Baik lagi di sini DU merasa mungkin ya nggak worth it lock terlalu lama. Udah dapat lootnya setengah ya udah gitu pindah tempat dan coba nge-scraping tempat-tempat lainnya. Betul. Apalagi di daerah Painan. Ini sekelilingnya semuanya merupakan pegunungan. Ngebaca, makanya lo harus fokus begitu ngebaca informasi yang lo bilang tadi. Yang gede yang fontnya 30-an, map paling barbar, Iya. map paling kecil, map paling berdarah. Di bawah ada ukuran 3 fontnya, Nah. kalau zona udah kecil. Kalau zona udah kecil, kayaknya semua map kayak gitu sih. Map yang paling seru, map paling open field, map yang paling pecah perangnya di Miramar. Kalau zona sudah kecil. Tetap ada notesnya, kalau zona sudah kecil. Karena kalau masih gede kayak gini ya semuanya bakal nahan kompon. Sebenarnya 11-12 lah kalau kita perhatikan untuk gameplay di Sanhok sekarang sama zaman dulu waktu masih ada Vikendi. Betul, ya mainnya hot di compound. Karena baik Betul. lagi, Sunhawk itu ada beberapa kemiripan dengan Vikendi. Yap. Yang pertama adalah open fieldnya banyak, Yes. kendaraannya sulit, Ah, dan terakhir juga bisa dibilang hari pertama kan adaptasi. Mungkin juga banyak tim yang lebih milih baca gameplay musuh ketimbang dengan bergerak secara gameplay dia. ah. Dengan upaya mengumpulkan informasi terlebih dahulu untuk hari-hari selanjutnya. Ya, apalagi besok kita ngelihat Sanhok bakal lebih banyak dimainkan dibandingkan hari ini. Kalau hari ini Sanhok hanya 1 kali, besok kita bakal memainkan Sanhok 2 kali, malah besok Irengel yang cuma sekali. Iya. Irengel cuma sekali ya. Besok Jarang-jarang Irengel cuma loh. sekali. Jarang-jarang. Betul. Mungkin untuk ini kali, untuk ngebuat semuanya tuh jadi fair. Ini grup A, B, C, dan juga E semua main di Sanhok berapa kali, Miramar berapa kali, Irengel berapa kali. Untuk emang bener-bener ngebuat pembagiannya itu merata. Oke ya. Ada Terpantau? Ada. Ada. Yang nggak Ada. main kan grup A. Betul, grup A. Oke, kalau kita lihat lagi ngomongin grup, tiba-tiba sudah ada yang berdekatan kali ini, ada 69 dan juga ada 1 esports. Banyu masih belum mendengar step di bagian kompon ini, menjaga dengan sangat baik, bakal langsung di-spray menuju ke arah jendela. Hanya sekedar tembakan peringatan, step masih terjaga dan belum terdengar, tapi bakal masuk menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Sudah mulai masuk, tidak ada senjata di tangannya, ternyata ada senjata tapi happy birthday. Berhasil diamankan oleh seorang Cep 1, happy birthday yang sukses dari 69. Betul, kita bakal lihat kali ini pergerakan dari seorang C pelan-pelan mengunci pergerakan lawannya, tapi belum sampai bisa menemukan sisa anggota dari tim 21. Foxe bohong masih bertahan juga di balik broken wall, tapi Nets ya. lemparan bom mulai lontarkan ke arah tim 21 dan Foxe lumayan low kali ini dan harus bertahan untuk menghindari tembakan lawannya. Betul, lemparan net juga tidak henti-hentinya dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim 69, bakal dilemparkan kembali dari Foxe menuju ke arah depan sana, namun sepertinya Cep sudah berpindah tempat tapi Hulk terjatuh. Ini membutuhkan reset lagi bagi 69 untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Jason bakal menjaga dari arah belakang, Bong pun sedikit melakukan penarikan formasi menuju ke bagian bebatuan untuk membantu formasi dari angle sebelah kiri. Sudah mulai terpecah setup dari 69, dua-dua dan Nate-nya hampir saja membuat 2 pemain dari 69 terkena knockout. Yes, kita bakal kirim juga dari tim 69 dengan nyaman cukup sekarang. Tidak perlu melakukan healing secepat-cepatnya kalau mereka pengen engage fight untuk kedua Wah, kali berani dengan banget. tim 1. Tapi Chisun, lihat pergerakan Chisun Yap. mulai nge-flank, di counter flank juga oleh seorang Hulk kali ini. Tidak dibiarkan maju bebas Chisun kali ini.
Oke, Jisun udah mulai touchdown kali ini berada di arah broken wall-nya. Sementara Cep bakal bermain di broken wall juga. Menuju ke arah sebelah jalan, tapi sepertinya Jisun pergerakannya udah ketahuan sama Hulk. Siap untuk menyambut kedatangan dari seorang Jisun. Dan Jisun masih belum berani dan dia lebih milih untuk mundur kembali menuju ke arah batu. Yes, sudah bakal lihat Kane juga, Jisun masih bertahan. Tapi tampaknya kita bakal dari tim Genesis Dogma mulai bermunculan. Menumbangkan seorang Jisun di mana Avatar takedown tapi belum sampai ke end. Betul, bahkan KD benar-benar gangguin dua tim ini. KD juga berhasil mendapatkan salah satu pemain dari tim 69 sama-sama dirugikan. Kali ini Bong bakal melihat pergerakan dari seorang Cep yang masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Bakal dikejar, pintu bakal dibuka, terdengar sudah dan happy birthday. Sedikit melakukan jiggle namun ternyata Bong yang kalah. Cep masih bisa memenangkan fight di bagian dalam dari rumah tersebut. Cep masih bisa turun ke bawah, ternyata masih buying time memprediksi pergerakannya seperti apa. Tapi lagi-lagi GD benar-benar mengganggu pertarungan ini. Betul, jemaah dari Surung Hulk tampaknya pengen coba take down seorang Foxe, tapi belum menemukan targetnya karena kalau dia masuk take down Foxe dapat 2 kill sekaligus. Dari Hulk spray down dapatkan seorang Bong dan tampaknya Foxe juga ikut tumbang. Dan sini dari tim 69 berhasil mempulangkan tim 21 Esports. Betul, 21 sudah dipulangkan, tapi PR dari 69 belum selesai karena mereka kedatangan tamu baru lagi. Ada Gits yang tiba-tiba datang memperebutkan compound tersebut juga. Avatar seperti bakal bleeding out, killnya bakal menuju ke arah Nichil, dan Nichil yang kena harusnya masih bisa di-revive oleh pemain-pemain dari GD yang lainnya. Yes, entah kita bakal lihat kali ini juga dari tim GD masih bertahan di dalam compound, mereka tidak mau sampai berperang. Hulk last man standing dari tim 69 Esports bertahan di balik batu yang sudah ketahuan juga oleh tim GD. Betul, ini bakal mengintip langsung linpik saja tipis dan ternyata GD dengan tanpa ada pergangguan, ini saatnya mereka nyebrang. Tapi jangan sampai nyebrang lewat jembatan ya, bakal terlihat dan terpantau oleh semua tim sekitar area tersebut. Betul, dan ngomongin BTR, sekarang BTR sedang melakukan peperangan dengan tim Onyx, di mana satu pemain dari Onyx tadi berhasil di knockout namun masih bisa di revive oleh Red Aliens. Kali ini mereka sudah mulai bergerak menuju ke bagian bibir pantainya, atau bibir tebingnya, supaya mereka bisa memantau dan memutuskan apakah mereka bisa bergerak dengan jalur air ini atau mereka harus muter jauh ke arah sebelah kiri. Yes, dan kita perhatikan BTR tampaknya masih mencari informasi dulu. Mereka punya satu bagi kalau mereka pengen muter jauh. Yang kali ini di mana Ryzen sudah menjemput Luxi, dan mungkin mereka bakal coba ambil kendaraan dan muter jauh banget, Pas. Ya, seenggaknya mereka punya 2 vehicle lah tadi. Ada bagi dan kalau nggak salah ada mobil pickup juga yang bisa mereka gunakan. Zuxi yang lebih memilih untuk memisahkan diri dengan 2 pemain BTR yang lainnya. Kalau mereka mau muter, menurutku mereka bakal ambil jalur kiri lewat sekitar Painan, atau mereka lebih milih jalur kanan ngelewatin sekitarnya Hatin. Betul, tapi menurut gua, kalaupun mereka mau lewat sekarang ya, mereka harus nunggu. Pengen nge-prone supaya recoilnya lebih terkontrol. Kali ini bakal langsung tembak menuju ke arah Mor. Spray down begitu aja dan connect. Dapat satu pemain dari Kickback. Yes, satu down, tinggal Kato yang berada tepat di belakangnya seorang Mort. Mort harusnya nggak bisa di-end, tapi dengan damage yang diterima harusnya dia bakal bleeding out. Dinosaur pun Tapi Steve, lumayan low, tapi Steve mereka bakal maju ke depan, bakal Ryzen coba clearing seorang dinosaurus kali ini yang sudah mulai terpantau. Hans menjaga dari jarak jauhnya. betul, Hans bakal nge-backup dari jauh, tapi ternyata kedatangan dari pemain-pemain Deus sudah dinanti. Pergerakan dari Alter Ego seperti Martin sudah mulai terpantau. Steve masih menggunakan bandage ya, dari arah belakang belum pertembakan dari seorang Steve. Kalau Rakim Dia ketangkep, bakal ini rugi bergerak. banget sih. Dia bakal bergerak dan Requiem melihat satu backline, satu pemain yang ada di jalur belakang dari Alter Ego. Betul. Kontrol area yang bagus dari seorang Requiem. Dan gue sukanya dari seorang Rakim dan Alter Ego, mereka tetap ini waspada. Mereka tahu bahwa ada DU di belakang mereka tuh nggak sembarangan lewat semua. Satu Yep. orang tetap disuruh jaga belakang. Season sebelumnya. Tuh, tapi kita bakal kayak juga dari tim Boom tampaknya mulai kehilangan anggota mereka, termasuk juga tim Aero yang tukar-tukaran anggota. Anggota terakhir dari tim Boom bertahan hijrah. Seorang tim menghadapi tim Aero Wolf kali ini tampaknya hijrah bakal pulang bersama dengan seluruh tim Boom Esports. Gila, ini 2 serigala yang akhirnya bertemu di arah pegunungan, dan ternyata kali ini Aerowolf yang berhasil memenangkan fight-nya, dan Boom harus dipulangkan di urutan ke-13, 4 kill untuk Aerowolf. Walaupun akhirnya minus 1 karena potatonya nggak selamat. Tinggal 3 player yang tersisa dari tim Aerowolf. Kita bakal janji dari tim Aero, tampaknya kedatangan juga satu lawan yang cukup tangguh. Kan di BTR mulai deketan dengan mereka tapi menghindari fight karena ke pick off satu member mereka. Lux dalam posisi cukup bahaya karena berhadapan dengan 2 anggota tim Aero sekaligus menggunakan pohon sebagai cover dan lagi mencari cara bagaimana dia bisa turun dari gunung dan menghindari fight langsung. Betul, Luxy bakal langsung turun ke arah bawah dengan barrelnya tadi bakal disimpan dulu, terlebih dahulu di punggungnya. Ryzen mengamankan perbukitan yang lain supaya nggak ketemuan, karena dari BTR mereka dirugikan dengan rotasi yang begitu sulit. Mereka tinggal berdua juga, mereka harus bermain lebih safe lagi. Kalau
mereka ingin memperbaiki placement mereka saat ini. Kita bakal lihat dari tim SG sudah mulai melempar-lempar juga asap, mulai melempar bom ke depan untuk coba membutakan vision dari tim GD. Dan si GD juga fight dengan tim Eagle 365. Jadi fight di semua sisi dari map kali ini dan tampaknya banyak banget player sudah mulai berkembangkan di zona kita yang kelima menuju ke 6. Betul, tapi Booms bakal penasaran, dia udah mulai memasak granat yang bakal dilemparkan ke bagian dalam, memaksa satu pemain dari SG keluar dari rumahnya, tapi Blue Zone juga mulai menghimpit pemain-pemain dari tim GD. Dia sudah mulai masuk ke bagian dalam dari rumahnya, melihat pergerakan di arah sebelah kanan namun belum mendapatkan satupun player, dan ternyata Red Aliens harus dipulangkan di posisi ke-8 oleh tim ke-9, ternyata oleh tim Aerowolf Limax bertemu dengan Renaure tadi. Yes, dan kita bakal lihat dari tim GD juga bakal coba untuk menahan dan meng-clear tim SG kali ini yang berada di depan mereka. Spray down dan what a nice kill. Kayaknya tim SG dipulangkan di posisi 7 dan GD punya 8. Face yang sudah berhasil dikenal cukup dekat dengan satu player, dan ternyata KF pun dipulangkan karena lobby hanya menyisakan Microboy dari EVOS. Yes, dan Jaden berburu free shoot ya, terus-terusan ke arah Microboy di bagian bawah, di mana Aura menguasai zona kali ini. Membagi 4 angle berbeda, 2 di dalam zona, 1 di ujung zona, dan 1 di luar zona. Bahkan gue memotong tim-tim yang telah masuk ke area safe zone-nya. Onyx tereliminasi di posisi ke-6 dengan membawa 0 point kill, tapi jumlah placement mereka cukup untuk at least nahan poin mereka kali ini. Betul, mereka bisa bertahan dengan jumlah yang lumayan. Tampaknya masih menahan posisi juga, lemparan bom lontar-lontarkan oleh seorang Jaden menuju ke bagian bawah. GD cuma bisa menunggu waktu doang sih, tapi Requiem ter-take down dan tertangkap dari jarak jauh. Oke, sudah mulai dipantau. Kali ini Rosesi berada di barisan paling depan. Seorang diri harus menghadapi 2 pemain dari tim GD. Spraynya berhasil mendapatkan 1, namun trade belum terjadi. Aura masih kokoh dengan keempat pemain mereka. Rosesi cukup low. Nichil berada di balik smoke seorang diri aja untuk menunggu momentum, dan sepertinya Nichil akan melakukan buying time, tapi 2 pemain berhasil diamankan karena masih rejeksi di bagian high ground. Bakal lompat menuju ke arah bawah, 1 pemain dipulangkan menuju ke arah lobby, bakal langsung dipus oleh tim Aura. 2 orang bakal touchdown ke arah tanah, tinggal 1 pemain terakhir. Kali ini Star bakal dipantau, berhasil mendapatkan 1, tapi 2 pemain masih aktif dan langsung saja dihanguskan. Winner chicken dinner untuk tim Aura. Back to back WWCD terjadi lagi di hari yang pertama.